Gue kesal banget padahal ya gue tuh lagi addictive banget yang namanya live. Buat gue live talk sekarang adalah hidup gue. Aku juga sebel. Iya kan? Gak bisa barbar. Gak bisa barbar. Enggak kak, aku jualan kak. Aku baru Iya kan aja. kalian juga. Kamu juga jualan di Kemarin kan Aku enggak sih, aku enggak jualan, tapi ya ikutan kesel dengan kesel karena kamu Apa yang kesel. buat kamu kesel apa? Iya, karena kamu kesel. Oh iya. Welcome back Ola Ramla. welcome back-nya juga sama Ciki. Bukan, Ciki. ini gue baru mau bilang. Ciki, Kita Bu. ini baru pertama kali di Spill Dati. Welcome. Kalau gitu kita angkat gelas khusus buat Cikita Media yang baru Aku juga pertama. angkat Selamat datang di Spill Spill Dati. Dati. Yang sebel dengan perubahan sosial media belakangan ini bukan cuma kita aja. Pasti teman-teman di luar sana banyak yang terimbas gitu ya. Apalagi teman-teman UMKM nggak bisa jualan di live. Ya elo, ya Cikita. Ya kalau gua kan cuman siaran aja di situ. Jadi ya itu ditutup. Aduh, ya cari. lu juga nggak bisa siaran ya. Nggak bisa siaran di Tiap situ. Ya gue pagi. cari platform lain aja. Apapun itu aku rasa perekonomian akan berpengaruh juga dong, ya kan? Misalnya aku ada event-event apa sesuatu gitu, akhirnya pada cancel. Brand-brand. Iya, aku kan suka bikin acara sama dancer aku Oh, gitu. iya. Nah sekarang kan aku lagi project live PA segala macam. Itu kan jadinya dari restoran ke restoran, lounge ke lounge itu jadi. Mau bikin aku gemuk atau gimana ya? Bunda emang gitu. Cari muka sama pengusaha. Zaman sekarang tuh harus dekat sama sumber penguasa. Ngeri Capek kali gue hidup banget susah. bahasanya. Tapi memang dampak dari dari live yang di band sementara ini yang nggak bisa dipakai itu juga terasa sama sahabat kita Pinkan Fambo. Pinkan Pingan Mambo. mau. Kita lihat dulu ya, kita spill videonya Pinkan yang mengaku sedih karena nggak bisa live. Kalau Pinkan tadi nangisnya masih nangis cantik ya, masih nangis cantik Iya ya. kalau nangis tuh nggak usah cantik lah. Karena Pinkan tuh sambil nangis sambil ngeliat nih alisnya dia gelombang kiri sama gelombang kanan rata apa enggak ya kan? Gelombang kiri, gelombang kanan rata nggak nih? Gitu. dia lagi mikirin terigu. Kenapa terigu lagi nih? Kan dia kan bikin donat banyak banget. Oh iya. Oh iya, terigu Nah, mahal. lagi naik semuanya. Kemarin yang bikin aku kecewa nih kak, aku dikirim ke China untuk training si ketok itu. Oh. Nah, untuk aku cek niche market aku kemana. Iya. Udah dikontrak di situ, live-nya off. Astaga. Sebel. Terus emang kenapa dengan Najwa Shihab? Tunggu, kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng ya. Aku tuh cuma mau bilang Najwa Shihab itu mengomentari bahwa dia nggak bilang dia setuju akhirnya diturunkan fiturnya nggak bisa dipakai lagi. Dia cuma bilang boleh-boleh aja dibatasi asal jangan membungkam hak rakyat. Bener nggak sih Ciki? Betul banget. Iya, plus ada sisi positifnya juga loh dengan kita tuh sekarang nggak live gitu. Perhatiin nggak sih kita tuh jadi lebih punya waktu buat ngobrol karena biasanya kan kita cuma terpantang di situ aja. Nggak ada. Ngobrol apa lu? Lu pagi aja lu ngobrol sama temen lu si Iwet. Ya gue ngobrol Itu di kan Instagram ngobrol gimana? maksudnya. Nah, netizen pun ikut berkomentar ya apa yang diserukan sama Najwa Shihab. Beneran, Nah, aku katanya tiap gini, ketemu gitu. karena CCTV gampang rusak, jadi kami hanya berharap pada rekaman amatir warga di TKP. Pak, Bu, Pol, Punten. Tapi ya, coba gue mau nanya, pada saat rame kemarin gitu ya, pada saat demo kemarin, kalian menyaksikan update apa yang Banget. terjadi di jalanan di sosial media lewat apa enggak? tok-tok. Lewat Banget, tok-tok. banget. Coba jujur-jujuran gue tanya, apakah konten live streaming yang kalian saksikan semuanya sesuai dengan kaidah? Enggak kan? Enggak juga. Gue tuh Memang nonton di 4-5 akun yang berbeda. Gue nonton itu lebih dari 15 menit ya. Dan gue harus akui ya, gue setuju dengan dan pemerintah yang bilang udah mulai banyak yang kebablasan, tau gak lo? Iya betul. Kontennya itu udah memprovokasi. Iya, Yes, benar. Udah melanggar kaidah guidelines community Betul, dari betul. pemilik platform. Benar. Emang iya. Iya, kalau dari gue dari pertama kali itu gue sebenarnya seneng dengan adanya live talk di jalanan karena kan mereka mewakili kita mungkin ya, maksudnya kita mewakili rakyat. Yang bikin gue seneng awal-awal tuh adalah, oh kita tuh bisa tahu serame apa
dampaknya seperti apa dan bisa ngasih tahu ke kita jangan lewat sini, jangan begini, jangan begitu. Awalnya masih begitu, tapi kalau udah Berita real time. berita real time-nya tuh yang sangat dibutuhkan bagi mereka-mereka yang mau live talk. Tapi ketika udah ada yang jualan keranjang kuning, udah give-nya wah followers Live match, live pack gitu, aduh itu sih udah apa sih ini? Aku udah nggak gitu. bisa komen apa-apa sih sejujurnya. Gini deh. Ngeliatin itu semua tuh sebenarnya agak campur ya, sedih semuanya, Iya. campur aduk kan perasaannya. betul. Karena gimana pun juga jangan sampai malah fasilitas umum yang dirusak gitu. Yes. Tujuannya kemana, larinya kemana. Yes. Gitu loh. Aku pengen tanya, pada saat kemarin lagi genting begitu ya di Jakarta, kalian sempat ada tersinggung nggak sih dengan postingan salah satu teman kalian, terus akhirnya ikut berkomentar? Dari tatapan matanya. Coba Cikita Spill dong, di-spill. Ya udah, Ada coba nggak? Cikita Lu duluan deh. tersinggung? Aku punya teman-teman yang kebetulan wakil rakyat juga, Oh. tapi mendadak bungkam, tidak ada berempati juga. Walaupun dia adalah seorang wakil rakyat, setidaknya muncul lah ya, muncul dengan kegiatan-kegiatan langsung ke lapangan. Ya. Ya aku DM aja. Kamu DM? Silaturahmi. Oh, DM. Hey X, Oh. gimana? Oh. Ini kita sama-sama rakyat ya, dan lo temen gue, Oh. lo sudah melakukan apa gitu kan? Hebat Dan juga gak jawabannya. Gak dibalas. Jadi disitulah kita belajar bahwa ya ini banyak teman-teman kita ya, mungkin bukan wakil rakyat aja, yang lain-lain nih gitu, yang flexing atau apa, itu kan ini sebuah tamparan dan pelajaran menurut aku buat kita semua, bahwa kadang-kadang nih niatnya, nawaitunya mau posting di kaca nih, tek OOTD kan, Iya. ya kan, tapi di belakangnya box orange banyak banget, kan masyarakat luas kan melihat point of view yang berbeda. Iya. Jadi aku sampai ngebahas kemarin sama salah satu sahabat aku bilang, lu kita hati-hati banget, niatnya tuh kadang-kadang nggak itu, tapi tujuannya ke situ. Iya, karena Orang malah memang yang ngeliatnya paling- ngebelakang gitu. Memang yang paling ditakutkan adalah berita-berita hoax ya. Iya. Hoax. Tapi poinnya Ola menarik untuk dibahas tuh. Niatnya kemana, yang ditangkap orang kemana. Mungkin itu juga yang terjadi sama Jennifer Copen sama Aisar Khaled. Kan mereka tuh sempat beradu pendapat tuh kayaknya, bersimpangan tuh. Kita boleh lihat dulu kali ya videonya, kita spill. Nah sekarang apa yang kita sudah saksikan tadi, itu salah satu ya memang caranya dia seperti itu, dia iba dengan kejadian apa yang terjadi sama ojek online, ya dia datang ke sana. Nah sebetulnya yang jadi seru itu karena kan dia sempat kayaknya sahabatan ya sama Jennifer Copen. Iya. Nah ngelihat postingan yang tadi, Jennifernya kayaknya Kontra. Apa menurut Jennifer? Nah menurut Jennifer kita baca. Oh, Jennifer bilang gini, padahal udah bagus banget membantu dan peduli. Tapi kenapa harus banget semua orang tahu ya? Harus dipertontonkan ke dunia. Padahal cukup Allah dan orang-orang di sana yang tahu udah lebih dari cukup gak sih? Begitupun juga dengan netizen yang juga ikut berkomentar. Ada yang bilang gini, banyak yang datang jadi ngontenin tentang itu guys. Miris. Gimana pendapat kita, Medi? Kalau menurut aku balik lagi ke niat pribadi kita ya. Exactly. Gitu. Apalagi dia influencer dan kekuatan followersnya itu besar banget. Apalagi dari negeri jiran, Malaysia. Apapun yang dilakukan ke Indonesia, Indonesia responnya luar biasa. Nah sebenarnya maksudnya mungkin salah paham gitu ya. Makanya kadang-kadang aku bilang, Maksudnya gimana? nawaitunya tuh maksudnya baik Iya. gitu, supaya memberikan contoh ke orang-orang untuk berbuat baik. Tapi Tapi di saat kenyataannya- lain ya memang bener juga, hanya Allah dan yang harusnya tahu gitu loh, nggak perlu Iya. dipertontonkan. Jadi ya Sebenarnya ini gue mau jadi, mungkin karena kalian gak ada content creator sih, kalian bukan, gue tuh cuma mau bertanya ya kepada seperti kepada Aisyar gitu ya, as a content creator. Value apa yang mau didapatkan dari sana? Harapannya apa? Apakah, oke, in the beginning purely pasti kita iba ya dengan kejadian itu. Tapi goalnya apa gitu? Bagus. Aisyar, Goalnya apa? Denger nih Pak D ngomong. Apakah engagement? Apakah followers? Atau apakah karena memang harus mendapatkan cinta dari masyarakat kepada lu dan harus dibela gitu? Bagus untuk dibahas. Gimana kalau kita spill dulu pengakuan Aisyar yang dia bilang dia tuh kecewa, niatnya baik padahal.
Gue setuju dengan poin lu, Ren, bahwa kita sekarang terutama di saat susah seperti ini, di saat kondisi itu sedang tidak baik-baik aja, emang content creator, selebriti, siapapun kita tuh harus jauh lebih berhati-hati dalam mengunggah sesuatu. Dan poin lu bagus banget, sebelum lu mengunggah sesuatu, lu tanya dulu sebenarnya tujuannya apa, Goalnya tawa apa? itu. Dan Pantesan sosial aja media itu followers bisa gue nggak membantu naik. kita untuk menemukan perselingkuhan. Ciki. Iya nggak, Kak? Masuk Dia Pak nanya, Joko. dia barusan nanya gimana? Contohnya. Ya, dia nanya, dia enggak Kak. Iya nggak, Kak? Contohnya Cika tanya Ciki, tapi coba deh, emang kamu tuh menemukan perselingkuhan mantan suami kamu di sosial media, Ciki? Nah lo ceritain deh gue deh. Jadi gini loh teman-teman dan pemirsa seluruh Indonesia. Jadi sosial media ini membantu kami yang mencari fakta gitu loh. Kami, dia bobo kami. Iya, Tapi kami. gue dan dia. Iya. Berarti bener Nah, apa? kan aku mewakili, Kak. Iya, ya, oke. Berarti bener apa yang tadi dibilang sama Najwa Shihab dong. Sosial Iya. media itu bisa berfungsi sebagai mata kami di Mata jalanan. kami. Benar Mata-mata banget. para istri sah gitu. Mata-mata istri sah, lu. Keren, mata-mata isi sah. Kita boleh nggak sih di-spill? Emang apa video yang kamu terima? Suami Spill kamu aja, lagi nggak ngapain? Oh, Oh, lagi disco. lagi disco di salah Dan satu. tiba-tiba dan kamu lihat Iya, dan kebetulan kan memang aku yang videoin. dia datengin ke tempatnya, dia ngikutin bukan mantan, suaminya masih suaminya. Belum ketok palu soalnya. Dia ngikutin Dave Hendrik ke tempat itu dengan jarak jauh, sengaja dia ikutin jalan ceritanya mereka berdua lagi ono ini sampai di video tapi nggak disamperin sama nih orang. Enggak. Oh, bakat intel. Karena buat Bakat bukti, intel. buat bukti aja ke Kalau pengadilan. dia kan Gitu, ini ya. Kalau gue mah suruh orang, ya kan? Bakat nyonya. Kan ya bakat nyonya. Bakat nyonya. Bakat madam. Dia tuh hebat banget dengan kasus yang sedang berjalan sama dia nih. Dia tuh jalanin semua sendiri tanpa bantuan hukum dan lain-lain. Hah? Iya. Waktu lu Aku proses nggak pakai. cerai juga nggak pakai pengacara, Ciki? Enggak, semuanya enggak. Hebat loh nih orang. Ikutin prosedur hukum aja. Kenapa? Lagi berhemat apa bagaimana, Neng? Pertama lagi berhemat ya, Oh. karena kan OTW janda nasional nih ya. Loh. Kita OTW menafkahi janda diri Lo nggak sendiri. tahu kenapa dia berhemat. Kenapa? Kenapa ya? Lo ceritain dulu uangnya kemana makanya lo Kan berhemat. uangnya dicuri, Kak. Yang nyuri siapa? Si tergugat. Uang kamu dicuri oleh mantan suamimu. Iya, dicuri. Dan dia menggugat cerai kamu, dia. Aku dong yang gugat gitu. Siap. Sekarang gue tanya deh ya, kita tes. Kan lu bilang Pancasila keadilan sosial. Kita tes moralitas teman-teman aku ini. Lu menemukan jam tangan seharga 11M. Lu jual apa lu kembaliin? Kalau mau jahat nih, ya kan? Jual, ya kan? Jual. Baru bilang Roni. Enggak. Kan ini 11M. Oh. Kalau nggak ada kotak-kotaknya kurang lebih jadi 8M mana. Oh. Ya, kita bagi-bagi 8M. Iya. Bagi 4 kita Bagi, lumayan. bagi-baginya ke siapa? Ya, ini timku ya. Sorry ya, Bisa, jangan bisa. jangan salah sangka loh. Ini bukan barang menjarah, ini barang thrifting. Oh. Kita Berarti bercanda ya. kita ini adalah Bercanda. contoh tidak baik. Kita Iya. ini kalah moralitas kita dibandingkan si anak yang akhirnya mengembalikan jam Benar. tersebut. Kita spill. Oke, ini netizen pun berkomentar kalau si bocil nggak kesorot kamera akan lain ceritanya. Bocil. Ibunya hebat Itu benar mendidik. juga. Ya. Ibunya hebat mendidik anak dengar benar. Mendidik anak dengan benar, dia tahu kalau jam itu bukan hak dia. But anyway, gue setuju ada beberapa influencer juga yang ikut berkomentar dengan kejadian ini. Mereka mengatakan bagaimanapun juga penjarahan itu seperti maling. Ya kan, jadi artinya tetap salah. Dengan kejadian kemarin kita lihat para wakil rakyat yang secara IQ bagus tapi minim banget untuk emotional empatinya untuk menghadapi masalah. Kayak kemarin Kayaknya terjadi kamu marah banget sama teman kamu yang nggak jawab. marah banget Kak, dia malah maraton. Oh, Oh, marah atau di mana sih, Pi? Mm-mm. Oh, iya. menyuarakan apa yang jadi kegelisahan kita sebagai rakyat boleh. Semua tuh punya hak. Tapi untuk akhirnya merusak kepentingan publik, fasilitas umum, terus anarki dan akhirnya merugikan kita yang rakyat juga yang selama ini membangun itu semua dengan jerih payah, ya itu dibutuhkan IQ sama EQ juga untuk bisa menalarnya. Ya kan? Betul banget.